Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dari kelompok 5. Di sini saya akan membahas tentang keselamatan pasien di Rumah Sakit Harapan Sehat dengan program studi S1 Administrasi Rumah Sakit semester 5. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Alfrita Tirarinda, yang kedua ada Ervita, yang ketiga ada Fardila Wardana, yang keempat ada Maya Merina, dan yang terakhir saya sendiri, Nur Aisyah. Identifikasi risiko. 1. Risiko yang muncul, pasien jatuh di unit rawat inap. Jenis risiko klinis, penjelasan singkat yaitu terjadi akibat kurangnya pengawasan, alat bantu tidak tersedia, atau lingkungan tidak aman. Yang kedua, keterlambatan pelaporan insiden medis. Jenis risiko non-klinis, contohnya administratif. Penjelasannya yaitu petugas menunda pelaporan karena sistem belum efektif atau tidak memahami alur pelaporan. Yang ketiga, dokumentasi insiden tidak lengkap. Jenis risiko non-klinis, contohnya manajerial. Penjelasannya yaitu formulir pelaporan tidak baku, tidak ada SOP, dan kurangnya pengawasan dari tim mutu. Selanjutnya ada format pelaporan risiko atau sesuai standar rumah sakit. 1. Jenis risiko, pasien jatuh, lokasi ruang rawat inap Mawar, waktu kejadian 5 Oktober 2025, jam 8.30 waktu Indonesia Barat, penyebab pasien berjalan sendiri ke kamar mandi tanpa pendamping, dampak luka ringan di kepala, trauma emosional. Tindakan sementara memberi pertolongan pertama, observasi tanda vital. Penanggung jawab perawat jaga, status tindak lanjut dalam proses evaluasi sistem pengawasan. Yang kedua, keterlambatan pelaporan insiden, lokasi unit rawat inap, waktu kejadian tanggal 7 Oktober 2025, penyebab petugas lupa atau enggan melapor karena tidak tahu prosedur, dampak informasi tidak cepat ditindaklanjuti. Tindakan sementara mengingatkan staf dan membuat form sementara. Penanggung jawab kepala unit, status tindak lanjut, sistem pelaporan digital disiapkan. Yang ketiga, ada dokumentasi tidak lengkap, lokasi semua unit, waktu kejadian tanggal 8 Oktober 2025, penyebab tidak ada format baku pelaporan, dampak data sulit dianalisis, tindakan sementara membuat draft form laporan risiko baru, penanggung jawab tim mutu, status tindak lanjut, form laporan risiko disosialisasikan. Selanjutnya ada pelacakan risiko atau risk register. 1. Risikonya pasien jatuh, kemungkinannya 4, dampaknya 4, level risikonya 16 atau tinggi, kategori klinis, status dalam tindak lanjutnya audit lingkungan dan pelatihan staf. Yang kedua, keterlambatan pelaporan, kemungkinan 3, dampak 3, level risiko 9 atau sedang, kategori non-klinis, status dalam perbaikan tindak lanjut pembuatan sistem pelaporan digital. Yang ketiga, ada dokumentasi tidak lengkap, kemungkinan 3, dampak 2, level risiko 6 atau rendah sampai sedang, kategori non-klinis, status ditangani, tindak lanjut penerapan format standar pelaporan. Contoh pelaporan insiden atau naratif dan tabel. A. Naratif. Pada 5 Oktober 2025 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, pasien Tuan A umur 65 tahun di ruang rawat inap Mawar jatuh saat menuju kamar mandi tanpa pendamping. Pasien ditemukan sadar dengan luka ringan di kepala. Petugas memberikan pertolongan pertama, observasi, dan pemeriksaan dokter. Insiden dilaporkan ke kepala ruangan dan tim mutu. Analisis menunjukkan kamar mandi tanpa pegangan tangan, serta kurangnya edukasi pasien. B. Format laporan insiden, komponen, tanggal kejadian, waktu kejadian, lokasi, nama pasien, jenis insiden, kronologi singkat, dampak, tindakan sementara, pelapor, penanggung jawab, status tindak lanjut, keterangan. Tanggal kejadian 5 Oktober 2025, waktu kejadian 8.30 waktu Indonesia Barat, lokasi ruang rawat inap Mawar, nama pasien Tuan A, 65 tahun. Jenis insiden pasien jatuh, kronologi singkat, pasien berjalan sendiri ke kamar mandi tanpa pendamping, kemudian ada dampak, luka ringan di kepala, trauma emosional, tindakan sementara, pertolongan pertama, pemeriksaan dokter, pelapor, perawat jaga, CPR, penanggung jawab, kepala ruangan, status tindak lanjut dalam proses evaluasi dan perbaikan area. Berikut flowchart dari studi kasus PPT kami, dimulai, kemudian terjadi kejadian risiko,
Kemudian petugas mengidentifikasi jenis risiko, kemudian laporan dikirim ke kepala unit, kemudian kepala unit memverifikasi data, kemudian data diteruskan ke tim mutu dan keselamatan pasien, kemudian tim mutu melakukan analisis risiko, kemudian menentukan tindakan korektif dan status tindak lanjut, kemudian laporan disimpan dalam sistem pelacakan risiko atau risk register, selanjutnya selesai. Selanjutnya ada analisis dan tindakan korektif. A. Analisis akar penyebab atau root cause analysis RCA. Masalah, pasien jatuh di ruang rawat inap. Faktor penyebab 1. Manusia. Petugas tidak mendampingi pasien lanjut usia ke kamar mandi. 2. Lingkungan. Kamar mandi tidak memiliki pegangan tangan atau alas anti-slip. Yang ketiga, prosedur. Tidak ada SOP pengawasan pasien risiko jatuh. Yang keempat, sistem. Belum ada sistem pelaporan dan evaluasi insiden yang efektif. B. Tindakan korektif dan preventif. Jenis tindakan korektif atau segera. Pasang pegangan tangan dan alas anti-slip di kamar mandi. Observasi pasien risiko tinggi oleh perawat setiap 2 jam. Edukasi pasien dan keluarga agar meminta bantuan sebelum ke toilet. Preventif atau jangka panjang. Pelatihan keselamatan pasien untuk seluruh staf. Penerapan form pelaporan digital, contohnya Google Form atau QR. Pembentukan tim pencegahan pasien jatuh. Evaluasi insiden setiap bulan oleh tim mutu dan dilaporkan ke direktur. Adapun kesimpulan presentasi kami yaitu kasus di Rumah Sakit Harapan Sehat menunjukkan bahwa peningkatan kejadian jatuh pasien dan keterlambatan pelaporan insiden disebabkan oleh lemahnya sistem pelaporan risiko, kurangnya SOP, serta rendahnya kesadaran staf terhadap prosedur keselamatan pasien. Melalui identifikasi risiko, pelaporan terstandar, dan pelacakan tindak lanjut, rumah sakit dapat mengetahui akar permasalahan dan menentukan prioritas perbaikan. Hasil analisis menunjukkan faktor penyebab utama berasal dari aspek manusia, lingkungan, prosedur, dan sistem. Baik, itu tadi presentasi dari saya. Sekian, terima kasih.